Dunia internasional dikejutkan dengan laporan mendesak dari Timur Tengah. Pusat Komando Angkatan Laut Israel yang berlokasi di pesisir Laut Mediterania hancur total setelah dihantam rudal rakitan pasukan Al-Qassam Palestina. Ledakan dahsyat ini terjadi pada dini hari, menewaskan sedikitnya 3.200 tentara elit Angkatan Laut Israel. Jumlah korban yang fantastis membuat orang bertanya-tanya, ini markas militer atau tempat konser yang salah tanggal acara? Serangan berlangsung cepat. Menurut laporan awal, pasukan Al-Qassam meluncurkan rudal rakitan dari wilayah Gaza dengan koordinasi terukur. Rudal tersebut meluncur tanpa bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Publik pun nyeletuk, Iron Dome kemarin lagi tidur siang atau sinyalnya habis kayak kuota internet tengah malam. Detik-detik ledakan direkam oleh warga sekitar. Rekaman memperlihatkan kilatan api besar yang menghantam pusat komando, disusul guncangan keras yang terdengar hingga radius puluhan kilometer. Bangunan utama yang selama ini disebut-sebut sebagai benteng pertahanan laut Israel ambruk rata dengan tanah. Kalau ini yang disebut markas tak tertembus, berarti kamus militer Israel perlu direvisi. Tak tertembus kecuali sama rudal rakitan. Kementerian Pertahanan Israel mengakui serangan ini sebagai bencana militer. Mereka menyatakan lebih dari 3.200 tentara elit, termasuk pasukan bawah air dan komando laut khusus, tewas seketika. Angka tersebut membuat publik terhenyak. Bahkan ada komentar pedas, elit kalau gampang gugur bareng-bareng, itu bukan elit, itu paket hemat. Situasi di lokasi kejadian sangat kacau. Petugas medis kewalahan menangani ribuan jenazah dan korban luka. Rumah sakit militer penuh sesak. Kamar jenazah meluber hingga harus menempatkan kantong mayat di truk pendingin darurat. Bau mesiur bercampur asap kebakaran masih menyelimuti area markas hingga berjam-jam setelah serangan. Seorang pengamat militer sinis berkata, ini bukan pusat komando, ini jadi panggangan massal gratis. Dunia internasional langsung menjadikan insiden ini sebagai headline, namun framing berita bervariasi. Media pro-Israel menyebut serangan ini sebagai kebocoran keamanan terbesar, sementara media lain menegaskan bahwa ini adalah tamparan keras yang mempermalukan kekuatan militer Israel di depan dunia. Netizen pun ramai-ramai mengejek di media sosial. Ada yang menulis, kalau ini kebocoran, Titanic cuma ember bocor doang. Ada juga yang bilang, 3.200 elit lenyap, kayak beli paket internet unlimited, tapi habis dalam semenit. Ini mengubah perspektif militer dunia. Israel yang selama ini dianggap kuat di tengah Timur Tengah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa basah karena tidak pernah juga tersentuh air. Pemerintah Israel akhirnya merilis data resmi jumlah korban tewas akibat hancurnya pusat komando Angkatan Laut Israel. Sebanyak 3.200 tentara elit yang tergabung dalam unit-unit paling bergengsi dinyatakan gugur. Angka ini mencatatkan rekor sebagai kerugian militer terbesar yang pernah dialami Israel dalam sejarah modernnya. Banyak pengamat heran, 3.200 tentara elit hilang dalam semalam. Itu masih disebut elit atau sebenarnya cuma pasukan demo? Menurut laporan militer, korban terdiri dari anggota unit penyelam tempur, pasukan operasi bawah air, hingga komando laut khusus yang selama ini dianggap sebagai the best of the best. Namun fakta di lapangan menunjukkan kekuatan itu justru tumbang serentak. Netizen pun nyeletuk, the best of the best kok jadi the rest in peace? Serangan rudal rakitan Al-Qassam dianggap sebagai pukulan telak terhadap kepercayaan publik Israel. Ribuan keluarga berduka, rumah sakit penuh sesak, dan barisan truk jenazah harus dikerahkan ke fasilitas militer di Tel Aviv. Televisi nasional menayangkan suasana kacau. Kerabat tentara menangis histeris, sementara pemerintah berusaha meredam kepanikan dengan pidato resmi. Tapi komentar warga malah pedas. Kalau Iron Dome beneran bekerja, kita nggak perlu ngantri di kamar jenazah. Iron Dome yang selama ini digadang-gadang sebagai perisai udara paling efektif di dunia justru dipermalukan. Rudal rakitan sederhana berhasil menembus tanpa hambatan. Militer Israel beralasan sistem sedang kelelahan setelah berhari-hari siaga. Alasan itu membuat publik semakin marah. Ada yang bilang, kalau Iron Dome bisa capek, berarti itu bukan sistem pertahanan, itu karyawan kontrak. Media internasional pun memblow up insiden ini. CNN dan BBC menyebutnya sebagai kerugian signifikan, sementara media Timur Tengah menyebutnya bencana militer terbesar Israel. Perbedaan istilah itu memicu gelombang komentar. Banyak netizen menertawakan framing barat. 3.200 elit mati disebut signifikan. Kalau sekampung tenggelam, pasti dibilang cuma gangguan lalu lintas.
Kemarahan rakyat Israel mulai terlihat di jalan-jalan Tel Aviv. Aksi protes menuntut jawaban atas kegagalan sistem pertahanan berlangsung di depan gedung parlemen. Mereka menuding pemerintah lalai dan terlalu percaya diri dengan teknologi impor. Spanduk protes bertuliskan Iron Dome atau Iron Dome, jadi viral di media sosial. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tampil di televisi nasional dalam pidato darurat menyusul hancurnya pusat komando Angkatan Laut Israel dan gugurnya 3.200 tentara elit. Siaran langsung itu memperlihatkan Netanyahu dengan wajah muram, suara bergetar, dan nada bicara penuh tekanan. Publik dunia langsung berkomentar, biasanya garang, sekarang kayak bapak kos kehilangan uang kontrakan. Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut peristiwa ini sebagai tragedi nasional terbesar sepanjang sejarah Israel modern. Ia berjanji akan melakukan serangan balasan dengan kekuatan penuh. Namun janji itu tak serta-merta menenangkan rakyat. Sebaliknya, banyak warga Israel justru merasa pernyataan tersebut lemah dan hanya sekedar penghiburan. Komentar warganet pun pedas, balas dendam katanya keras, padahal tentara elitnya udah habis kayak paket data unlimited 3 jam buang. Ribuan keluarga tentara yang menjadi korban memadati rumah sakit militer dan kamar jenazah. Tangis histeris terdengar di berbagai kota, terutama di Tel Aviv dan Haifa. Demonstrasi kecil mulai bermunculan menuntut penjelasan kenapa sistem pertahanan sekelas Iron Dome gagal total. Seorang pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan Iron Dome dari kebanggaan nasional jadi bahan ketawaan internasional. Netanyahu juga dikritik karena dianggap lamban merespon serangan. Banyak analis menilai kepemimpinannya kini berada di titik terendah. Dalam beberapa siaran berita internasional, cuplikan wajah Netanyahu saat menunduk di podium menjadi headline. Netizen langsung menjuluki momen itu, Perdana Menteri berubah jadi perdana menangis. Reaksi internasional pun bermacam-macam. Amerika Serikat menyatakan duka cita mendalam, namun tidak membicarakan detail jumlah korban. Media Eropa sebagian besar menggunakan istilah kerugian signifikan, mencoba mengecilkan skala bencana. Namun laporan lapangan dari jurnalis independen membantah narasi tersebut. Seorang pengamat menyindir, kalau 3.200 tentara mati cuma signifikan, berarti kalau satu negara tenggelam cukup disebut basa-basahan massal. Di dalam negeri Israel, oposisi politik semakin keras menyerang Netanyahu. Mereka menuduh pemerintah gagal total menjaga pertahanan dan terlalu mengandalkan teknologi impor. Krisis ini diperkirakan bisa mengguncang stabilitas kabinet. Beberapa komentator menulis, Netanyahu bukan hanya gagal di medan perang, tapi juga gagal jadi customer setia Iron Dome. Garansi produknya jelas nggak berlaku. Ledakan yang menghancurkan pusat komando Angkatan Laut Israel dan menewaskan 3.200 tentara elit bukan hanya menjadi tragedi nasional, tetapi juga peristiwa internasional yang mengguncang peta politik global. Reaksi dunia langsung bermunculan, mulai dari kecaman, seruan damai, hingga bahan tertawaan di media sosial. Banyak warganet sinis menulis, Israel selama ini gaya macam Thanos, tapi ternyata jatuhnya kayak Tom and Jerry. Media barat tampak terbelah. CNN dan BBC menggunakan istilah insiden militer besar, berusaha mengecilkan dampak sebenarnya. Sebaliknya, media Timur Tengah menyebutnya sebagai kehancuran paling memalukan dalam sejarah Israel. Al Jazeera bahkan menampilkan headline besar, rudal rakitan Palestina tumbangkan armada laut Israel. Publik pun nyeletuk, rakitan? Kalau rakitan aja bisa bikin Israel panik, apalagi kalau dikasih produk resmi China dengan garansi 5 tahun. Palestina merayakan momen ini sebagai kemenangan simbolis. Di Gaza, ribuan orang turun ke jalan membawa bendera dan menyerahkan slogan perlawanan. Video perayaan menyebar cepat di media sosial, memperlihatkan kontras tajam. Di satu sisi, rakyat Palestina bersorak. Di sisi lain, keluarga Israel menangis di depan kamar jenazah. Netizen menulis, dua dunia berbeda, yang satu pesta kembang api, yang lain pesta tisu toilet. Amerika Serikat menyampaikan duka cita sekaligus janji bantuan militer tambahan bagi Israel. Namun banyak analis menilai respons itu hanya menambah bahan bakar kritik. Bagaimana mungkin sebuah negara yang menerima dukungan militer miliaran dolar bisa luluh lantak oleh rudal rakitan? Komentar pedas pun muncul. Israel kayak mahasiswa malas, udah dikasih contekan lengkap, tetap gagal ujian. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat.
negara-negara anggota berselisih tajam. Beberapa sekutu Israel menuntut kecaman terhadap Palestina, sementara negara lain menyoroti kegagalan Israel menjaga stabilitas kawasan. Perdebatan sengit ini membuat banyak pihak menyebut insiden tersebut bukan hanya pukulan militer, tapi juga pukulan diplomasi. Di media sosial, meme dan komentar roasting semakin deras. Potongan video ledakan dipadukan dengan musik pesta, sementara wajah Netanyahu saat pidato diedit menjadi konten humor. Ada meme viral dengan tulisan, Iron Dome, battery low, please charge your defense system.